Gereja Katolik Pasca Kristus Losari. Rumah doa itu adalah rumah untuk berdoa. Jadi bukan hanya tempat saja, tetapi rumah. Itu. Waktu pandemi kami pengurus Gereja Katolik Pasca Kristus Losari mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kiai dan semuanya yang ada di sini. Di sini ada tulisan selamat datang ke rumah doa Gereja Katolik Pasca Kristus Losari. Rumah doa itu adalah rumah untuk berdoa. Jadi bukan hanya tempat saja, tetapi rumah. Itu. Waktu pandemi kami ketat menggunakan ini, pakai masker, cek suhu badan, kolektif, cuci tangan dan seterusnya. Oke, berhubung hujan kita masuk. Iya. Iya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Yang di ujung sebelah kanan itu Paus Fransiskus. Itu pimpinan gereja Katolik sedunia. Itu Paus Fransiskus. Lah yang sebelah ini, yang hitam ini Uskup Antonius. Uskup Anton ini pimpinan gereja Katolik se-Jawa Barat. Jadi kami ada ya strukturnya. Jadi dari Paus, dari Vatikan, lalu ke Uskup. Uskup ini setara dengan gubernur ya, biasanya di setiap provinsi. Lalu di bawahnya ini para pengurus, dan ini dulu waktu pemberkatan oleh Bapak Uskup Anton. Nah di sini ada Tuhan Yesus yang disalib. Perbedaannya dengan gereja Protestan. Kalau Katolik ada korpus itu ada patungnya, ya. Kalau Protestan hanya palang. Ini perbedaan. Lah ada Bunda Maria dan ada Yesus Kristus. Ya. Kenapa kami memasang Bunda Maria? Karena Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Walaupun Bunda Maria manusia biasa, tetapi yang melahirkan. Jadi kita menghormati ibu. Ya. Lalu di sini ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin harian, mingguan dan bulanan. Kami melaksanakan acara minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu sesuai dengan jadwal. Kami juga mengadakan acara ke panti jompo, ada donor darah dan kegiatan sosial yang lain. Ini untuk kegiatan. Lalu di sini kami juga memasang Garuda Pancasila karena memang kami 100% orang Indonesia, tetapi 100% orang Katolik. 100% orang Indonesia dan 100% orang Katolik. Tadi ini Pak Jokowi dan Pak Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Ini untuk di depan ya. Silakan. Ya, ini ruangan ibadat kami. Maka kami kalau masuk gereja sendalnya tidak dilepas. Jadi jangan lepas sendalnya karena pakai kursi. Nah, ini ada ornamen, ada 14 gambar. 14 gambar itu adalah perjalanan Yesus Kristus waktu mulai diadili, dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Ya. Perjalanannya sampai 14 kali pemberhentian, dan yang terakhir waktu Yesus disalib. Silakan. Ya, 14 pemberhentian. Jadi mulai Yesus diadili, Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu Yesus ketemu Maria bundanya, lalu Yesus jatuh sekali, 2 kali, dan Yesus jatuh 3 kali waktu perjalanan salib itu. Itu menggambarkan walaupun kita jatuh tetapi harus bangkit. Jatuh harus bangkit, sampai 3 kali bangkit terus gitu. Dan yang terakhir, ini yang perhentian ke-12 ya. Itu Yesus disalib dan wafat disalib. Lalu yang ke-14, yang ke-13, ini Yesus diturunkan, diterima oleh Bunda Maria. Dan ini Yesus mau dimakamkan. Yang terakhir. Nah, ini altar kami. Altar ini tempat waktu Yesus mau disalib, ya. Itu ada istilahnya perjamuan terakhir. Itu dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Ya, maka kami mengadakan acara Trihari Suci.
hari suci adalah yang pertama, itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir pada hari Kamis. Jadi para murid dikumpulkan, diajak makan bersama. Dan setelah makan bersama, Yesus mulai duduk mengambil baskom dan mencuci kaki para muridnya. Murid Yesus ada 12, dan Yesus mencuci satu persatu kaki muridnya. Dan ada salah satu murid yang tidak mau dicuci. Kenapa? Tidak pantas seorang guru mencuci kaki muridnya. Nah, kata Yesus, kalau kamu tidak saya cuci kakinya, kamu tidak layak mengikuti aku. Nah, dan waktu itu para murid belum tahu maknanya. Nah, setelah selesai Yesus baru menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melayani. Ya, seorang guru harus mau mencuci kaki para muridnya, harus melayani para muridnya. Itu. Nah, itu di sana ada kotak berwarna kuning, yaitu namanya tabernakel. Tabernakel. Ya. Waktu Yesus membagi-bagikan roti kepada para muridnya, ya, menjadi 12 potong, itu Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Nah, jadi kalau di Katolik itu ada pembagian roti. Kalau adik-adik, Bapak Ibu, Pak Haji melihat di gereja Katolik, kalau ada ibadat pasti dikasih roti kecil-kecil. Ya, itu roti yang tidak beragi dan tidak terasa apa-apa, dan itu tidak basi. Nah, itu adalah waktu Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Nah, sudah ada banyak sekali mukjizat, ini yang saya sampaikan, bahwa pernah terjadi orang itu menerima, kan udah dikasih tahu, roti ini jangan dikunyah, tetapi mereka kunyah, dan setelah dikunyah itu ternyata menjadi daging. Itu pernah terjadi, dan pernah terjadi pula dibuang. Nah, begitu dilepehkan itu menjadi darah. Nah, itu membuktikan bahwa itu benar-benar Yesus waktu bersabda, inilah tubuhku, ini benar-benar tubuh Yesus. Nah, setelah itu akhirnya diperingati. Jadi setiap hari Minggu kebangkitan Yesus itu diadakan perayaan Ekaristi namanya. Ekaristi. Ya, jadi tabernakel itu tempat menyimpan roti itu, ya, roti yang sudah diberkati. Nanti kalau umat misa dikasih. Lalu di sana ada patung Bunda Maria sama Tuhan Yesus seperti yang saya sampaikan tadi. Patung ini bukan untuk disembah, ya, bukan untuk disembah, untuk memberikan gambaran saja supaya saya tidak pusing Yesus seperti apa gitu. Jadi biar kelihatan, oh seperti itu Bunda Maria, seperti itu Bunda Maria. Itu bukan untuk disembah, tapi untuk memberikan gambaran supaya umat mengetahui dan mudah untuk berdoa. Jadi kenapa di gereja Katolik ada patung? Itu untuk mempermudah imajinasinya. Memang seperti itu, ya, gambarnya seperti itu. Lalu di sini ada ruangan kecil, ya. Ada ruangan kecil. Ini ruangan pengakuan dosa. Nah, ada orang yang berkata, enak ya jadi orang Katolik, berdosa nanti ngaku lagi, dosa lagi ngaku lagi. Ya, saya sering mendengar seperti itu, ya. Nah, ini ruangan ini untuk pengakuan dosa. Di sini ada umat, di sebelahnya ada imam atau pastor. Jadi ada sekatnya, ya. Jadi nggak bisa pegang-pegangan. Ada pastor, ada umat, dan memang ruangannya kecil. Ruangan pengakuan dosa ini digunakan minimal setahun 2 kali, sebelum Paskah dan sebelum Natal. Umat harus mengaku dosa selama 6 bulan ini, pasti banyak dosa, dan harus mengungkapkan kepada imam apapun. Saya bisa mengatakan saya mengaku dosa langsung pada Tuhan, tetapi saya tidak lega kalau nggak cerita sama orang. Lah, imam ini adalah sebagai perantaranya. Soalnya saya kalau ngomong sama Tuhan, saya nggak dengar kadang-kadang Tuhan jawab apa. Lukas, kamu harus doa apa? Saya nggak dengar. Maka saya mendengarnya dari imam. Ya, itu ruangan pengakuan dosa. Altar ini waktu Yesus mengadukan perjamuan terakhir, maka di sini ada gambar perjamuan terakhir. Ya, ya, betul. Nah, ini kenapa ada lilin 7? Lilin 7 itu menggambarkan 7 hari penciptaan. Ya, tadi malam dibacakan mulai penciptaan pertama, ya,
Saya kira di Al-Quran juga disebutkan ya, mulai ada terang, ada gelap dan seterusnya. Jadi menggambarkan 7 kali penciptaan. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Yang 1 sampai 6 Tuhan mencipta. Awal itu pada kitab Kejadian. Ya, Kejadian itu menggambarkan yang pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap dan seterusnya sampai hari ke-7. Itu. Lalu yang di kanan kiri ini untuk mimbar kalau pastor mau khotbah, dan ini untuk umat. Kenapa beda? Ya, umat lebih pendek, untuk pastor lebih tinggi. Lalu di sini ada organ. Di gereja Katolik tidak menggunakan alat musik yang lengkap. Memang tidak ada aturannya, tidak boleh. Harus menggunakan satu organ saja. Pakai keyboard nggak boleh, pakai organ. Supaya apa? Supaya suasana lebih hening dan tenang. Ini perbedaan. Baik, untuk di dalam gereja masih ada satu lagi, namanya ruangan untuk gantinya para petugas gereja dan pastor. Ya, ruang sakristi. Sakristi namanya. Jadi untuk kalau pastor mau ganti jubah atau petugas mau ganti jubah di sini, itu ruangannya seperti itu. Ya, lalu di samping itu ada, di samping ini ada taman doa. Ada taman doa, ada yang menyebut Gua Maria ya. Ya, ada yang menyebut Gua Maria atau taman doa. Kenapa? Gua Maria kok ditaruhnya di gua? Kok nggak di tempat yang indah? Nah, karena waktu itu melahirkan Yesus di kandang domba, di tempat yang hina. Jadi Yesus itu lahir di kandang domba karena mencari penginapan tidak dapat. Maria sudah hamil tua di bawah Yosef untuk pindah waktu itu karena ada dari Mesir harus pindah karena ada sensus penduduk dan Maria sama Yosef tidak termasuk penduduk Mesir, maka harus pindah. Nah, waktu perjalanan pindah itu tidak dapat tempat penginapan padahal sudah mau melahirkan. Akhirnya ada kandang domba, lalu Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Nah, maka Maria ditempatkan di gua yang sederhana ini. Nah, ini tempatnya bukan untuk menyembah Maria, ya. Itu tadi seperti kami sampaikan bahwa kami berdoa di sini melalui perantaraan Bunda Maria, ya. Saya kira teman-teman juga ya berdoa melalui buyutnya atau Pak Haji siapa gitu. Nah, ini kami berdoa di sini melalui perantaraan Bunda Maria. Dan banyak mujizat yang terjadi. Seperti di Perancis, di Lourdes itu berapa kali Bunda Maria menampakkan diri kepada anak gadis dan banyak sekali, mungkin lihat di Google, di YouTube banyak ya. Kalau kita melihat penampakan Bunda Maria di mana saja itu pasti muncul. Dan itu fakta. Ya, ini untuk Bunda Maria lah. Di samping keliling itu ada 14 pemberhentian perjalanan Yesus waktu disalib seperti di dalam gereja tadi. Sama. Kami setiap hari Jumat, terutama untuk masa Paskah kemarin, mengenang penyaliban Yesus, maka kami berdoa keliling dari ujung ke ujung. Setiap pemberhentian kami berhenti mendaraskan doa sampai 14 kali. Nah, nanti kami tutup di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan.